Dengan penuh dendam, ia pun menyerang prajurit klan Aula Jiwa seorang diri. Ia pun bertempur seorang diri untuk mengalahkan klan Aula Jiwa. Terlihat ayah Xiao sedang bertarung dengan prajurit klan Aula Jiwa. Ternyata tidak hanya prajurit klan Aula Jiwa saja, para tetua pun sudah berkhianat dan memilih untuk menjadi pengikut klan Aula Jiwa dan hendak membunuh ayah Xiao. Tak lama kemudian, Xiao pun datang. Dirinya saat ini yang telah menjadi ibu naga langsung menghabisi para tetua dari klan Gu yang sudah berkhianat. Sang ayah sujud di hadapan ibu naga yang baru. Begitu juga dengan para pasukan klan Gu. Setelah itu, Xiao langsung menemui Fan Long. Namun, Fan Long langsung pergi dari sana. Terlihat Xiaoyan masih menghadapi pria leluhur tersebut dan terus saja menyerangnya. Sesaat ia menggunakan jurus dari klan Aula Jiwa yang membuat leluhur itu menjadi marah karena Xiaoyan masih menggunakan teknik dari klan lain. Xiaoyan mengatakan setiap pertarungan, semua orang boleh menggunakan berbagai jurus yang mereka ketahui dan tidak hanya terpaku dari jurus satu klan saja. Ia pun akhirnya mengeluarkan api ungu miliknya. Tentu saja, pria leluhur itu terkejut melihat Xiaoyan yang ternyata memiliki api tersebut. Tidak hanya satu, tetapi Xiaoyan juga mengeluarkan api biru juga, dan kedua api itu sangatlah langka. Dan pada akhirnya, pria leluhur itu mengakui kalau Xiaoyan sangatlah berbakat. Sesaat ia menjadi senang, tapi di sini Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Ia lalu mencoba menggabungkan kedua api tersebut, yang dimana apabila api itu digabungkan, api tersebut akan meledak. Dan pria di sana mencoba menghalangi Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak memperdulikannya. Ia terus memaksakan menyatukan kedua api itu. Api hijau milik Medusa pun ia keluarkan. Ternyata ia ingin menyatukan ketiga api tersebut, yang dimana hal itu sangatlah mustahil. Namun ketidakmungkinan itu dipatahkan oleh Xiaoyan, yang ternyata ia berhasil melakukannya. Ketiga api itu pun bergabung dan menjadi bunga api teratai yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pria leluhur itu mencoba mengendalikan api tersebut, namun naas api itu meledak ke dirinya, yang membuat ia menjadi gosong. Oleh karena itu, leluhurnya saat ini mengakui kehebatan Xiaoyan dan memberikan kekuatan dari klan Xiao kepadanya.
Lalu Xiaoyan diberikan sebuah obat, yang dimana obat itu dapat membuat Xiaoyan bisa hidup kembali apabila ia sudah mati. Kini leluhurnya kembali tidur selama 60 tahun, dan Xiaoyan memberikan sujud kepadanya. Lalu di saat ia keluar, betapa terkejutnya ia di saat ia melihat situasi di sana sudah hancur berantakan. Para sepupunya juga menghilang. Ia pun langsung menyerang para bandit di sana. Pria itu mengatakan waktu itu ada beberapa prajurit yang hebat yang sudah menyerang saudara Xiaoyan dan membawa mereka pergi dari sana. Namun ia tidak tahu mereka itu siapa. Kini Xiao Er telah menjadi pemimpin klan Gu. Sang ayah dan para paman-pamannya sujud hormat kepadanya. Dan ketiga pamannya inilah yang tadi yang sudah berkhianat dan memilih untuk menjadi pengikut klan Aula Jiwa. Mereka pun memohon untuk tidak dibunuh. Xiao Er pun memutuskan menghapus aura bertarung mereka bertiga dan diusir dari klan Gu. Singkat cerita, Yaran dan Yun sedang berlatih bela diri. Dan di sini, Yun sedikit agresif kepada Yaran karena ia tidak menyukai Yaran berada di sana. Kalau bukan karena Yusan yang meminta Yaran untuk datang ke klan Awan Berkabut, mungkin ia sudah menghabisi Yaran. Di sini, Yaran hanya diam dan tidak menjawab perkataan dari Yun. Di sini, Yusan mengatakan kalau ia mau seluruh klan Xiao dimusnahkan tanpa tersisa. Guru Gu berkata kalau ia sudah menjalankan perintah tersebut dan menangkap ketua klan Xiao yang saat ini sedang dikurung di dalam penjara bawah tanah. Kini tersisa Xiaoyan seorang yang belum mereka tangkap. Yusan mengatakan kalau Xiaoyan hanyalah anak kecil yang tidak berguna. Biarkan saja saat ini Xiaoyan hidup, karena 3 tahun lagi Xiaoyan pasti akan datang dengan sendirinya untuk menepati janji bertarung dengan Yaran. Dan di saat itulah Yusan berniat untuk membunuhnya. Faktanya, orang yang sudah membakar pagoda milik klan Xiao adalah Hang Feng dan Guru Gu. Dan Xiaoyan sudah dijebak agar Xiaoyan menjadi bersalah. Yusan sengaja membuat Xiaoyan terfitnah agar mereka bisa leluasa membakar pagoda milik klan Xiao. Ternyata di luar, Yaran sudah mendengarkan percakapan mereka. Ia pun sesaat menjadi bersedih setelah mengetahui kalau klan Xiao sudah dimusnahkan. Ia pun mencoba pergi ke ruangan bawah tanah. Dan benar saja, ketua klan Xiao sudah ditahan di sana. Di sini, ia masih belum percaya kalau Yusan sejahat itu, karena yang ia tahu, pemimpin klan Awan Berkabut ini sangatlah baik. Ketua klan Xiao mengatakan apa yang dilihat Yaran belum tentu semuanya baik. Dan yang ia ketahui saat ini, Yusan dan seluruh pengikut klan Awan Berkabut sudah bersekutu dengan Fan Long, ketua dari klan Aula Jiwa. Ia pun menyuruh Yaran pergi nanti malam, karena malam ini Yusan akan menyerahkan dirinya ke klan Aula Jiwa. Ayah Xiaoyan ini meminta kepada Yaran untuk menjaga baik-baik batu giok milik klan Nalan. Karena Yusan saat ini sangat menginginkan batu giok milik klan Nalan. Sedikit info, setiap klan memiliki batu giok mereka masing-masing. Dan saat ini, Yusan menginginkan seluruh batu giok dari kelima klan. Oke, lanjut. Singkat cerita, di saat malam, Xiao Er tiba-tiba diserang oleh 2 orang misterius. Ia pun mencoba melawan dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Di malam harinya,
Yusan menanyakan di mana letak batu giok milik klan Xiao. Tentu saja, ayah Xiaoyan ini tidak mau menjawab, karena ia tahu Yusan saat ini ingin mengumpulkan kelima batu giok dari kelima klan. Tak lama kemudian, Fan Long datang ke sana, dan ia pun membawa ketua klan Xiao. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kalau saat ini anak buah Yusan sedang mengintip. Ternyata Fan Long tahu kalau ada seseorang yang sedang mengintip mereka, dan orang itu adalah Yaran. Yusan pun mengakui kalau klan Awan Berkabut sudah bersekutu dengan klan Aula Jiwa sejak lama, dan ia melakukan itu agar ia bisa menguasai kelima klan saat ini dan menjadi klan yang terhebat. Saat ini, klan Xiao sudah berakhir. Begitu juga dengan klan Nalan milik Yaran, yang sebentar lagi nasibnya akan sama dengan klan Xiao. Kalau Yaran tidak mau klannya dihancurkan, ia mau Yaran memberikan batu giok milik klan Nalan kepadanya. Yaran pun terkejut mendengarkan hal itu, dan ia berpura-pura tidak tahu menahu tentang giok tersebut. 龙母，四叔，昨晚的刺客是你吧？二伯，昨天晚上另外那个人。 Singkat cerita, Xiao mengumpulkan seluruh paman-pamannya, dan di sini ia sudah tahu kalau orang yang menyerangnya kemarin malam adalah kedua pamannya di sana. Karena terdesak, mereka berdua akhirnya mengaku, dan mereka mengaku terpaksa melakukan itu untuk mencuri batu giok milik klan Gu yang berada di tangan Xiao. Mereka terpaksa melakukan itu karena Fan Long mengancam mereka. Apabila mereka tidak menyerahkan batu giok tersebut, Fan Long beserta seluruh prajuritnya akan menghancurkan klan Gu. Xiao pun menunjukkan batu giok tersebut yang selama ini tersimpan bersama panahnya.古玉竟然想在宫里！你们昨晚袭击我，为的也是找他吧？ 龙母叮嘱过我，虎族和斗气大陆的未来，就算我死，也不会把它交。Xiao menjadi kesal karena pamannya sendiri mencoba berkhianat. Sang ayah pun menjadi ikutan kesal melihat itu semua. Xiao tidak percaya kalau klan Gu miliknya saat ini sangat takut kepada Fan Long. Ia mengatakan kalau ia beserta Xiaoyan nanti akan menghancurkan klan Aula Jiwa. Terlihat Yaran dibawa menghadap ke Yusan. Tangannya pun dirantai. Di sini Yaran ingin membuat perjanjian. Ia akan menyerahkan batu giok milik klan Nalan asalkan Yusan mau menjadikan dirinya menjadi wakil pemimpin klan Awan Berkabut. Apabila Yusan mau memberikan tahta itu kepadanya, ia dengan senang hati memberikan batu giok tersebut. Ia juga bersedia bersekutu dengan klan Aula Jiwa, asalkan Yusan tidak menghancurkan klan Nalan. Tentu saja Yusan menerima perjanjian itu, dan sekarang Yaran diangkat menjadi wakil pemimpin klan Awan Berkabut. Terlihat Hang Feng dan Guru Gu diperintahkan untuk mencari Xiaoyan dan menangkap Xiaoyan dalam keadaan hidup atau mati. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya bertemu dengan Xiao. Mereka pun berpelukan untuk melepas rindu mereka masing-masing. Xiaoyan bertanya, kenapa mutiara kehidupan Xiao menjadi retak? Xiao mengatakan kalau ia saat ini telah menjadi ibu naga dan pemimpin klan Gu. Maka dari itu, permata kehidupan miliknya menjadi retak karena ia hampir saja meninggal di saat ingin bertemu dengan ibu naga terdahulu. Guru Lin lalu mengajak mereka untuk bertemu dengan kepala sekolah
yang saat ini sudah menunggu mereka. Akhirnya mereka semua pun berkumpul kembali dan Xiuya juga sudah kembali. 林修雅，你回来了，这么久没见面，没有忘了岩帮的兄，有一天不想回江南学院。我倒是听说你们。藤山长老好，好，这位是齐长老。齐长老好，长老导师，你们怎么都来了？刚才林修雅说的是什么意思啊？ Kepala sekolah mengatakan kalau saat ini klan Aula Jiwa kembali datang dan akan membalaskan dendam. Di akademi saat ini sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Kini tersisa kepala sekolah dan guru Lin. Di sana mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Sedangkan Xiaoyan dan Xiaoer akan mengikuti kepala sekolah. 时间紧迫，大家分成3路走。贤还有虎家跟着我。林修雅呢？ 和昊天跟着齐长老，你们2个跟着藤山长老。 Di lain sisi, Yaran dan Yun sedang terlibat adu debat. Di sana, Yun tidak terima kalau Yaran menjadi wakil pemimpin klan Awan Berkabut. Karena ia selama ini sudah mengincar posisi tersebut. Ia pun berusaha keras agar bisa menjadi wakil pemimpin klan Awan Berkabut. Namun harapannya itu seketika musnah di saat ia mengetahui kalau Yaran telah mengambil posisi tersebut. Mereka pun bertarung satu sama lain. Namun di sini, Yaran mengeluarkan kekuatan aslinya dan berhasil mengalahkan Yun. Di sini, Yun baru tahu kalau selama ini Yaran hanya berpura-pura terlihat lemah dan menyembunyikan kekuatan aslinya. 以你的功力，再练10年也不是我的对手。 Di sini ia pun tiba-tiba menunjukkan matanya yang berwarna merah. Yang ternyata ia sudah menjadi salah satu pengikut dari klan Aula Jiwa. Ia pun tertawa dan pergi dari sana. Namun tiba-tiba Yaran langsung menyerangnya. 少宗主请放心，今天的话，个人提起。 只当没有这场对话。 Dan part ke-13 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.